Jika sistem kerajaan merupakan produk zaman agraris, maka sistem negara merupakan produk zaman industri. Negara didirikan atas dasar kesepakatan atau kontrak sosial yang dikenal dengan istilah konstitusi atau undang-undang dasar. Sebuah negara bisa dianalogikan ibarat sebuah perusahaan yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Denyut sebuah perusahaan bisa dilihat dari bagaimana kondisi neracanya, di mana bisa dilihat apakah perusahaan itu sedang sehatkah ataukah sedang sakitkah. Perusahaan yang sedang sakit dan menuju bangkrut juga bisa dilihat dari kondisi neracanya. Neraca sebuah negara kita kenal dengan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN. Pendapatan negara paling banyak berasal dari pemungutan pajak dari rakyatnya. Di Indonesia, pendapatan negara dari sektor pajak bisa mencapai 80%, sedangkan lainnya berasal dari keuntungan usaha yang dilakukan oleh BUMN-nya. Itu pun jika untung loya, seringkali dari pajak saja tidak mencukupi untuk memenuhi belanja kebutuhan sebuah negara. Oleh karena itu, solusi singkatnya adalah dengan meminjam dana dari negara luar atau berhutang, dengan konsekuensi kewajiban pengembalian beserta bunganya. Adapun pengeluaran atau belanja sebuah negara, terdapat dua kelompok. Yang pertama yaitu pengeluaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, di mana ini bisa mencapai 40% dari total belanja pengeluaran APBN. Lalu selebihnya adalah pengeluaran atau belanja untuk membiayai berbagai program pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menentukan besaran pengeluarannya. Yang menjadi permasalahan adalah seringkali pengeluaran APBN untuk pembangunan atau pembiayaan proyek-proyek pembangunan itu dikorupsi secara brutal dan jumlahnya pun fantastis. Di negara berkembang, korupsi dari total biaya pembangunan bisa mencapai 40% bahkan lebih. Budaya korupsi gila-gilaan ini ternyata merambah sampai juga dilakukan oleh aparat pemerintahan hingga level paling bawah. Dengan kata lain, negara yang meraup pendapatan dari pajak, ditambah sedikit dari usaha BUMN-nya, lalu ditambah hutang pinjaman dari luar negeri, itu kemudian dibelanjakan atau digunakan 40%-nya untuk memfasilitasi segala kepentingan pemerintahnya, sedangkan 60%-nya untuk membiayai pembangunan, di mana 40% dari 60% itu dikorupsi pula lagi oleh aparat pemerintahan. Itu jelas sebuah mekanisme yang sangat gamblang menuju sebuah kebangkrutan negara. Kasus perbuatan korupsi itu pun ternyata masih sangat sedikit yang terungkap. Selebihnya lenyap, bahkan tidak akan pernah bisa terekspos kepada publik. Rakyat hanya sebatas komoditi untuk bekerja lalu ditarik pajak. Selanjutnya, ya, sudah bisa ditebaklah kemana arahnya. Bangsa yang kurang peduli terhadap korupsi yang dilakukan pemimpinnya berarti sedang menghancurkan negaranya sendiri dan membiarkan pemerintahnya cuci tangan dan kabur dengan tenang.